Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk bersama-sama bersekutu beribadah. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita mari menyediakan hati kita, diri kita, kehidupan kita untuk bersama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Karena sungguh besar setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Besar anugerah-Mu yang kami nikmati, kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Memperkenankan setiap kami mulai ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami rindu kembali bersekutu beribadah kepada Engkau Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biar pagi hari ini kami layak bersekutu beribadah kepada-Mu. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami, kami percaya Tuhan yang memperkenankan setiap kami. Kami yakin Itu juga yang akan memberkati ibadah kami, memberkati setiap kami dengan berkat-berkat ilahi di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Kami serahkan kepada kami dari permulaan pertemuan sampai selesai. Urapi pakai dan berkati hamba-Hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan dan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari kita mau bersungguh-sungguh memuliakan Dia, meninggikan Dia, membesarkan Dia karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya.
Kita boleh menikmati segala kebaikan. Kita boleh menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini, mari kita menyediakan diri kita, hati kita, hidup kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya Dia Tuhan yang akan menunjukkan kasih setia-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
dalam setiap kehidupan kami. Bukti nyata kesetiaan kami masih ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau saat ini kami sedang mendengarkan firman, Bapa yang mau memberkati firman yang akan kami dengar. Biarlah firman yang mau menjadi berkat, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang akan melayani menyampaikan firman Bapa, sehingga firman-Mu yang disampaikan senantiasa meneguhkan, menguatkan setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang punya pergumulan diberi jalan keluar, kelepasan, kemenangan lewat firman Allah yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan kemurahan-Mu. Kami sudah mengucap syukur di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 41 sehingga ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Allah. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin lepernya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian dari pada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mengapa Firaun melantik Yusuf sebagai penguasa di negeri Mesir? Apa dasar alasan Firaun melantik Yusuf sebagai penguasa di negeri Mesir? Padahal kita sekalian tahu Yusuf bukanlah orang Mesir. Yusuf adalah orang Israel. Mengapa Firaun melantik Yusuf sebagai penguasa di negeri Mesir? Yang kedua, Yusuf adalah seorang yang menjadi budak. Bahkan dia pernah dijual oleh kakak-kakaknya sendiri kepada pedagang-pedagang dari Midian. Kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-28 berkata demikian. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu. Dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sampai di Mesir, ayat yang ke-36, apa yang dibuat oleh pedagang-pedagang Ismail itu kepada Yusuf? Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, ke bawah penawar raja. Kenyataannya
Yusuf sampai di Mesir, dijual oleh pedagang-pedagang Midian itu kepada Potifar, yang berarti Yusuf adalah seorang budak belian, bisa dijual belikan. Mengapa Firaun melantik Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir? Padahal sekali lagi Yusuf adalah budak belian yang bisa dijual beli kepada siapa dan siapapun yang memerlukannya. Dan yang ketiga, Yusuf di samping dia seorang Israel, bukan orang Mesir, dia juga budak belian, juga dia adalah seorang narapidana. Dengan fitnahan dari istri Potifar, Yusuf dimasukkan dalam penjara, dipenjarakan, yang berarti Yusuf adalah seorang narapidana. Mengapa Yusuf yang diangkat, dilantik oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir? Apa yang menyebabkan Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir ini sekalian? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-38, inilah penyebab Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di negeri Mesir. Ayat yang ke-38 berkata demikian. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkata Firaun kepada orang pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Seorang yang penuh dengan roh Allah, yang berarti Yusuf penuh dengan roh Al Kudus dalam kehidupannya, sehingga roh Al Kudus itulah yang membuat pribadi Yusuf sebagai manusia biasa, tapi karena memiliki roh Allah yang luar biasa itu, justru Yusuf akhirnya dipilih, dilantik oleh Firaun menjadi penguasa negeri Mesir. Di dalam kitab Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6 berkata demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, dan bukan dengan kekuatan, dan juga bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kalau dalam Alkitab Buddha dikatakan, melainkan oleh Rohku semua dapat terjadi. Karena Yusuf penuh dengan roh Allah. Bagi manusia tidak mungkin Yusuf dipilih, diangkat, dilantik menjadi penguasa di negeri Mesir. Tapi karena ada roh Allah, semuanya bisa terjadi. Karena adanya roh Allah, semuanya dapat terwujud. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau Yusuf penuh dengan roh Allah, tidak mustahil akhirnya dia dilantik menjadi penguasa negeri Mesir oleh Firaun itu sendiri. Luar biasanya seseorang kalau penuh dengan roh Allah. Apa yang mustahil bagi manusia itu bisa terjadi. Kita lihat
Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 tentang Simson. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia. Pada waktu itu berkuasa roh Allah atas Simson, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik. Seperti seseorang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Luar biasa. Kalau roh Allah ada dalam diri Simson, kalau Simson diperhadapkan dengan singa yang ganas, singa yang luar biasa, tapi karena roh Allah ada dalam diri Simson, singa bisa dicabik-cabik seperti anak kambing yang lemah. Hebatnya seseorang kalau penuh dengan roh Allah. Contohnya Simson ini, apa yang mustahil bagi manusia itu bisa dilakukannya. Di dalam kitab Hakim-Hakim kembali pasal 15 ayat yang keempat dan ayat yang kelima berkata demikian. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Hal yang mustahil. Maka pergilah Simson menangkap 300 anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Terus kemudian dinyalakannya obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon saitun. Hal yang tidak masuk akal bagi umat manusia. Kalau Simson bisa mengumpul anjing-anjing hutan, 300 ekor anjing hutan, 2 ekor diikat, di tengah-tengahnya dikasih obor. Luar biasa. Secara manusia tidak mungkin hal ini terjadi, tapi kalau ada roh Allah, semuanya dapat terjadi. Yang menjadi kenyataan bagi Simson dalam pengalamannya pada waktu itu, dia bisa mengumpulkan, bisa menangkap 300 ekor anjing hutan. 2 ekor dia diikat, dikasih obor di tengah-tengahnya, dilepaskan. Sehingga akhirnya kita lihat sekalian, orang-orang Filistin mengalami kerugian yang luar biasa banyaknya. Kalau ada roh Allah dalam kehidupan seseorang, bagi manusia mustahil, tapi bagi orang yang penuh dengan roh Allah bisa melakukan apapun juga yang dipandang, dinilai oleh manusia mustahil, tapi itu dapat terjadi. Kita lihat sekali lagi, contoh lagi ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ini. Setelah ia sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan sorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya di mulutnya,
dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Luar biasa. Kalau Simson penuh dengan roh Allah, kalau roh Allah melingkupi dalam kehidupan Simson. Simson adalah manusia biasa, tetapi menjadi hebat pada waktu itu. 1.000 tentara Filistin bisa dikalahkan hanya dengan tulang rahang keledai. Dan juga Simson pada waktu diikat dengan tali yang baru, tali yang kuat. Kalau dalam diri Simson ada roh Allah, tali yang baru, tali yang kuat itu mesti diputuskan oleh Simson, bagikan tali yang telah kena api. Jadi artinya digerakkan tangan Simson sedikit saja, tali-tali itu putus. Luar biasa seseorang kalau dipenuhi dengan roh Allah. Sebab itu jemaat yang kami kasih dalam kasih Tuhan, kita hidup di penghujung akhir zaman. Kita tahu keganasan dunia dewasa ini. Baru tentang virus sudah banyak orang yang merasa dihantui, merasa ketakutan, dan tidak sedikit manusia yang telah terkena wabah ini. Bahkan bukan di Indonesia saja, seluruh dunia terkena wabah ini. Banyak orang yang gentar, tapi sekalian, bagaimanapun juga nasna virus wadah di penghujung akhir zaman ini. Kalau dalam pribadi kita ada roh Allah, roh Allah bisa mengalahkan segala-galanya. Roh Allah bisa membawa kehidupan kita menjadi pemenang dalam segala sesuatunya. Sebab itu usahakan dalam kehidupan kita, perjalanan kita, dalam pergumulan menghadapi hari-hari akhir ini, mari kita memohon roh Allah yang hebat, roh Allah yang dahsyat itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dituntun oleh roh Allah. Kalau ada roh Allah dalam kehidupan, segala sesuatunya bisa terjadi untuk mengamankan kehidupan kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Sebab itu jemaat yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kalau kita menyadari hidup kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, undanglah roh Allah supaya ada dalam kehidupan kita. Kita juga percaya sebagai umat Tuhan yang telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh Allah ada dalam kehidupan kita. Jadi yakinlah sekalian, roh Allah ada dalam kehidupan kita. Sebab usahakan hidup kita tetap berhubungan dengan roh Allah, tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita menjalani kehidupan dengan kekuatan kepandaian kita sendiri, tapi kita tetap mengundang, menuntun, minta supaya Roh Kudus menuntun langkah kehidupan kita sekalian. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang belum menerima baptisan air, agar supaya Anda menerima kuasa Roh Kudus. Berikanlah diri Anda untuk masuk dalam baptisan air. Seperti bulan depan ini sekalian, bila mana Tuhan kehendaki, ada beberapa jemaat yang sudah menyatakan diri untuk masuk dalam baptisan air. Karena mereka sadar dalam menjalani kehidupan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tapi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat kita menuntun langkah perjalanan kita. Kalau ada Roh Kudus, perjalanan kita akan aman. Sebab itu bagi jemaat Tuhan yang belum menerima baptisan air, bulan depan sediakanlah hati Anda, diri Anda, waktu Anda untuk kita masuk dalam baptisan air. Lebih jelasnya nanti Anda sekalian yang ingin dibaptiskan boleh menghubungi kami akan jelaskan hal itu. Atau hubungi Om Bran sebagai hamba Tuhan, atau Om Michael.
untuk kita laksanakan baptisan air. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dipimpin oleh Allah, yang rindu memberikan diri untuk masuk dalam baptisan air. Baik kehidupan kita jangan kosong, hanya kita menjalani hidup sendiri dengan kekuatan sendiri, kemampuan kita sendiri. Kalau kita sudah masuk dalam baptisan air, yakinlah Roh Kudus akan menyertai setiap langkah perjalanan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati namun penuh ucapan syukur, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami percaya Engkau di tengah-tengah umat-umat-Mu. Di saat kami beribadah kepada Engkau, kami menyadari diri Tuhan, kami adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya, walaupun kami penuh dengan keterbatasan, kalau Roh Allah ada dalam kehidupan kami, Roh Allah yang memberikan kemampuan buat kami di dalam kami menjalani hidup di penghujung akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan atas firman Allah yang telah kami dengar bersama, meteraikan dalam hati kami sekalian. Baik kami tetap mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan bagi jemaat Tuhan yang belum masuk dalam baptisan air, memberi diri masuk dalam baptisan air, supaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan, kekeliruan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, meteraikan firman Allah dalam hati dan kehidupan kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa biarlah di sepanjang minggu yang kita lewati dan jalani ini, biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan boleh kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Haleluya.
dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah perkenankan kami memuji memuliakan Engkau, bahkan beribadah pada Engkau, mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Seberapa banyak jemaat-jemaat yang telah sementara beribadah kepada Engkau di tempat masing-masing kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati umat-umat-Mu sekalian, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Engkau. Bahkan apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh umat-umat-Mu, Tuhan ikut campur tangan ya Bapa. Buatlah berhasil dalam pekerjaan dan usaha umat-umat-Mu. Demikian perlindungan buat umat-umat-Mu sekalian, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja sampai orang tua. Kami mohonkan kepada Engkau Tuhan, lindungilah perjalanan kehidupan kami semua, baik pribadi masing-masing atau rumah-rumah tangga kami semua, dilindungi, disertai oleh Engkau ya Bapa. Dan jauhkan oleh Engkau dari segala sakit penyakit, bahkan virus-virus yang merajalela pada hari-hari terakhir ini. Tuhan, tolong luputkanlah umat-umat-Mu sekalian. Kami mohon juga kepada Engkau, angkatlah virus-virus dari bumi Indonesia ya Bapa. Supaya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bebas dengan adanya virus-virus yang mengganas hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu, perlindungan-Mu buat kami sekalian sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, dan berkat melimpah Tuhan akan berikan buat kami sekalian. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan yang kami kasihi, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pimpinan bimbingan, perlindungan dari Allah yang sempurna ada dalam kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berkati kita semua.